warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancing berlibur. Jadi kemarin teman saya ada yang bilang bahwa, bro, tolong dong bikin settingan, caranya gimana ya, biasa settingan lu pakai buat mancing di laut. Untuk menepati janjinya, nanti saya akan bikin settingannya seperti apa dan bagaimana caranya, alatnya apa aja yang saya gunakan dan yang saya punya dulu. Karena ini kan saya masih pemula, jadi masih banyak kekurangan alat-alat yang saya gunakan, hanya beberapa bagian-bagian saja lah yang saya gunakan. Jadi nanti di video selanjutnya itu saya akan tunjukkan bahwa seperti inilah settingan yang biasa saya gunakan. Jadi settingan yang biasa saya gunakan itu ada 3 jenis, yaitu settingan timah dasar bawah, yang kedua timah dasar atas, dan yang ketiga itu adalah model pelampung timah. Jadi kalau misalkan saya mancing, selama pengalaman saya mancing di Bagan dan saya mancing di pinggiran-pinggiran dam itu, saya menggunakan settingan timah atas. Saya menggunakan timah atas yang saya rasa itu lebih 50% lebih baik daripada dua settingan yang sebelumnya. Jadi nanti kita bikin saja settingan seperti apa dan Pedrewood bisa mengoreksi apakah settingan yang saya gunakan itu sesuai atau ada beberapa menurut Pedrewood, oh yang ini harus kayak gini, yang ini harus kayak gini. Nanti komen-komen saja ya Pedrewood ya, karena di sini kita mau berbagi pengalaman dan kita juga mau berbagi ilmu tentang bagaimana kita mancing dan bagaimana settingan bagaimana yang kita gunakan dalam mancing, di spot apa kita menggunakan dan seperti apa ikan yang kita inginkan. Jadi pokoknya banyaklah dalam teknik memancing. Kita tahu teknik mancing dan kita juga paham bagaimana adab kita untuk memancing, cara kita untuk memancing, dan apa saja yang harus kita gunakan alat-alat untuk memancing, serta juga yang lebih penting itu adalah hoki. Hoki itu adalah suatu keberuntungan dalam memancing, entah itu ada ikan atau ada tidak, yang penting ikan itu tidak jauh-jauh dari air Brotherhood. Intinya kita memancing saja. Dan di sini juga saya mau menjelaskan bahwa memancing itu adalah seni. Menurut saya memancing itu adalah seni yang benar-benar bisa membuat kita tenang gitu. Ada banyak beberapa hal dalam memancing itu. Ada juga memancing untuk mencari uang, ada juga memancing untuk mencari kesenangan atau hobi, ada juga memancing untuk mencari hal-hal yang lain. Banyak, tergantung seseorang itu melakukan niat hatinya seperti apa. Banyak di sini juga ada pemancing empang, di sini ada pemancing danau, di sini ada pemancing laut, banyak macam-macam pemancing. Dan bagaimana orang menanggapinya hal itu semua. Yang penting salam satu hobi untuk para pemancing Indonesia. Oke? Jangan lupa like dan subscribe video ini dan gunakan pada saat mancing di dam PLTU sama di Bagan Pertamina. Settingannya yang biasa saya pakai, dan alhamdulillah sih selama saya pakai settingan ini nggak pernah boncos gitu. Dalam artian ya bisa lah naik ikan 1-2 yang ukurannya size lumayan. Dan yang paling menggelegar pada waktu itu pada saat saya mancing di dam PLTU dan I3 ikan itu saya naikkan menggunakan settingan ini. Jadi saya ingin memberitahu
apa aja sih yang biasa kita gunakan untuk mancing. Yang pertama itu adalah kita siapkan timah dulu brotherhood. Timah yang biasa saya gunakan adalah timah C2 brotherhood. Dan yang ini ya kita cek dulu deh biar jelas, biar brotherhood paham. Timah yang bisa saya gunakan itu adalah G2 brotherhood. Bisa dicari-cari di toko-toko pancing terdekat atau di daerah brotherhood. Yang pertama ini ada timah, terus ini yang kedua itu adalah fluorokarbon. Ini yang saya gunakan fluorokarbonnya yaitu 40 lbs dan harganya cuma 27.000, panjangnya 50 meter brotherhood. Fluorokarbon yang kita gunakan. Yang ketiga itu adalah kail yang saya gunakan pada waktu itu yaitu mereknya Daichi ukuran size nomor 6 Daichi gitu. Dan hanya 3 alat itu saja yang kali ini harus saya jelaskan. Jadi kita menggunakan shock leader gitu. Dan juga ada lagi situ namanya kilik brotherhood. Kilik itu kita pakai untuk tujuan apa? Kilik ini untuk menyambung untuk menyambung shock leader ini ke 6 PE brotherhood. Oke, sekarang kita mulai saja membuat videonya. Oke, kita ambil kurang lebih panjangnya 1,5 meter nih ya. Biasa saya pakai 1,5 meter. Yang biasa saya pakai 1,5 meter panjangnya buat itu. Nah, kita kan bisa digunakan bisa lagi. Ini memang shock leadernya kurang lebih ya 1,5 meter brotherhood. Oke. Di sini kita mulai membuat simpul yang biasa digunakan brotherhood simpulnya. Ini saya gunakan dengan cara saya sendiri ya brotherhood ya. Biasa saya pakai ya brotherhood ya. Saat kita masukkan dulu ke sini, langkah pertama kita bikin lekukan seperti ini brotherhood, dan kita masukkan di sini brotherhood. Tuh, gitu brotherhood. Supaya nanti dia tidak gerak-gerak, tidak goyang-goyang. Sudah brotherhood, sudah seperti ini. Dan seperti ini brotherhood. Ini kan seperti ini kelihatannya. Sepertinya brotherhood. Lalu kita bikin lipatan kecil brotherhood. Kita bikin lipatan kecil brotherhood. Lipatan yang bisa saya pakai cukup digulung-gulung seperti ini brotherhood. Lumayan panjang brotherhood, 15 atau 10 cm. Itu bertujuan supaya ini tuh tidak namanya bahasa saya tuh supaya tidak mengganggu alur. Kenapa saya giniin supaya tidak mengganggu benang ini nanti yang menjadi kusut biar tidak kusut ini kan.
kira-kira 30 sentian, biar nanti pas kita lempar tuh dia tidak busuk dan tidak lari kemana-mana. Kita tidak salah kemana, tersegel seperti QB dong. Jadinya panjangnya 15 cm atau berapapun ya Brotherhood ya. Ini nanti settingan ini nanti akan saya gunakan juga ketika saya memancing, karena hari ini saya lagi libur dan tidak ada jadwal mancing ya. Saya berkesempatan untuk menepati janji saya kepada teman saya untuk membuat settingan ini. Terima kasih ya buat si Bang Alex ya. Saya support dah. Nanti ya senjata seperti ini Brotherhood. Kelihatan nggak Brotherhood? Ini akan seperti ini pukulannya. Ini kita ikat, dua kali saya Brotherhood. 1, 2. Kita ikat Brotherhood. Jadi nanti kalau misalkan saya mau mancing lagi di Dragon atau di mana, ini lebih gampang Brotherhood. Nah, ini ikatannya seperti ini seperti ini Brotherhood. Oke, kita pindah posisi Brotherhood karena enak. Karena kita udah kasur Brotherhood. Lihat nantinya seperti ini. Ini seperti ini Brotherhood. Kira-kira 15 cm lah, kira-kira kurang lebih. Terus kita bikin simpul T Brotherhood. Kalau kalian belum paham cara membuat simpul T, bisa lihat di video-video yang sudah dibuat oleh teman-teman kita sebelumnya. Cara membuat simpul T berapa saja. Terus kita bikin simpul seperti ini. Tujuan simpul T itu adalah untuk memisahkan, membuat syarat untuk benang shopping kita. Nah, seperti ini Brotherhood. Simpul T Brotherhood. Seperti ini simpul T Brotherhood. Nah, ini kan udah jadi nih Brotherhood. Nah, kira-kira dari simpul T ini ke sini, ke kail yang kita gunakan ini nanti itu jaraknya kurang lebih 1,5 meter, 1 meter lebih lah. Kenapa tuh begitu 1 meter lebih? Ini kailnya nomor 6 Brotherhood. Kita bikin dulu, kita masukin ikat kailnya seperti biasa Brotherhood, kayak orang-orang yang lain lah mengikat kail seperti yang lain. Oke, kita masukin umum lah, kita mengikat kail umum lah yang biasa orang gunakan, biasa pula umum. Sama aja sih, mau pakai ini mau pakai ini, kalau udah rezeki nggak kemana-mana Brotherhood. Kita bikin
sudah seperti ini brotherhood. Terus nah, itu namanya shock trigger. Takutnya kalau digigit ikan besar yang bergigit aja bisa putus. Saya punya trik sendiri sih untuk mengantisipasi hal itu. Itu kita bikin yang namanya seperti tadi brotherhood, lipatan dengan tujuan supaya lebih kuat brotherhood, supaya lebih kuat ini brotherhood. Dengan tujuan supaya lebih kuat atau tidak mudah putus digigit oleh ikan-ikan predator yang bergigit aja. Dan jika ada saran atau ada apapun itu silahkan komen saja di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung channel saya supaya saya menjalankan hobi mancing ini agar bisa mendokumentasikan videonya dan berbagi ilmu atau pengalaman dan berbagi informasi spot mancing di sini di daerah Jakarta, mancing di mana apa dengan keamanan yang saya menjamin itu aman gitu. Karena saya sendiri yang terjun ke dalam pasir fokus yang benar saya jamin bahwa di situ tuh tempatnya aman brotherhood, tidak merugikan brotherhood lain yang masih liar di laut. Ya kalau itu brotherhood tarik lagi ya, tidak kuat ya, kuat ya. Ini sudah jadi settingannya yang biasa saya gunakan mancing di laut. Dan langkah ketiga itu adalah masang kulit. Kenapa kita masang kulit? Itu sesuai tujuannya agar mudah disatuin dengan senar PE. Tidak khawatir lagi. Seperti ini brotherhood. Oke. Dan jadi brotherhood settingannya kilik-kilik. Ini kesini timah. Dan di sini kailnya brotherhood, kailnya. Oke. Ini kesini kurang lebih 1 jengkal brotherhood, dari kili-kili ke timah 1 jengkal. Kalau ke simpul teh dari kili ke simpul teh itu 1 jengkal. Nah dari simpul teh ke timah setengah jengkal brotherhood. Ini kili-kili ke timah setengah jengkal. Kili-kili dari timah ke simpul teh setengah jengkal. Dan simpul teh ke kail itu kira-kira 1 meter. Ini nanti bayangannya tuh ketika timah jatuh ke bawah, ini masih bisa naik-naik ke atas di dasaran. Oke, silakan mencoba dan terima kasih untuk menonton video ini. Salam satu hobi, salaman.
sahabat Brotherhood. Ya, kita kembali lagi nanti, ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Oke Brotherhood, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Ya. Wow, nggak jadi lebih. Kalau ada itu berapa? Siangin doang. Sembilan ini. Baramundi. Pertama, tangkapan pertama. Baramundi. Ini namanya 9. Lele. 9 ini. 9 apa sih lele? Tangkapan kedua 9 lele laut. Lele udah. Tangkapan ketiga. Anjay, masih ketiga. Temen lu? Gak ada yang dapat gua dong. Kalau masih. Enggak mau.